Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Nah, kembali lagi bersama saya, Dea Santika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Klinik Jenius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu tepatnya di kelas 11, yaitu tentang laju reaksi. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar nih istilah laju reaksi atau laju, mungkin pernah mendengar ya di fisika, mungkin pernah belajar tentang laju, kecepatan. Nah, di kimia juga ternyata ada nih tentang bab laju reaksi yang mempelajari seberapa cepat suatu reaksi itu terjadi gitu ya. Nah, cuman di kimia itu kita istilahnya bukan kecepatan reaksi tapi laju reaksi ya. Jadi saya beri judul di sini ada laju reaksi. Nah, ya, laju reaksi ini biasanya disimbolkan apa? Nah, biasanya disimbolkannya itu ada R atau V. R di sini biasanya diambil dari bahasa Inggris, yaitu rate atau V. V itu velocity. Jadi bisa kita lambangkan sebagai R, bisa juga sebagai V gitu. Nah, begitu ya. Jadi laju reaksi ini sama halnya seperti laju-laju yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, dia itu mengukur cepat lambatnya suatu reaksi. Nah, sebenarnya definisi laju reaksi itu sebenarnya itu apa sih? Nah, kita tuliskan dulu di sini definisi laju, bahwa laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi terhadap satuan waktu tertentu. Nah, perubahan konsentrasi per satuan waktu tertentu atau terhadap satuan waktu tertentu. Nah, apabila kita lihat dari sini, ternyata ada istilah konsentrasi. Nah, konsentrasi itu biasanya identiknya itu dengan istilah molaritas yang pernah adik-adik pelajari di kelas 10. Nah, meskipun demikian, konsentrasi itu sebenarnya banyak jenisnya, bisa dalam bentuk molalitas, persen, dan lain-lain. Cuman biasanya fokus kita bahasan di kelas 11 ini, konsentrasi yang dimaksud ini adalah molaritas yang telah adik-adik pelajari di kelas 10 tentang stoikiometri. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang laju reaksi, terlebih dahulu kita akan mengulas sedikit yaitu tentang konsentrasi. Jadi ini ada pertama konsentrasi. Nah, konsentrasi ini ada apa? Tadi ada molaritas. Jadi kita bahas tentang molaritas. Nah, molaritas biasanya dilambangkan apa? Biasanya dilambangkannya M kapital ya. Di mana persamaannya itu adalah molaritas sama dengan mol per volume. Jadi ini mol per volume. Ya, sehingga satuannya itu ada mol per liter. Nah, ini persamaan pertama yang kita punya untuk satuan untuk persamaan molaritas gitu ya. Nah, kemudian molaritas juga ternyata tidak hanya menggunakan rumus ini aja, bisa kita turunkan ke dalam bentuk persamaan lain. Nah, ketika di sini saya tuliskan jika mol sama dengan gram per mr, nah dapat kita turunkan persamaan ini bahwa molaritas itu sama dengan gram per mr kali 1000 per mili. Nah, jadi ini sebenarnya rumus yang di bawah dengan yang di atas itu sama aja, cuman perbedaannya rumus yang di atas ini kita menggunakan ya volume di sini harus satuannya liter, sedangkan yang di bawah ini satuan volumenya itu sudah dalam mililiter. Jadi
tidak usah diubah terlebih dahulu ke liter gitu ya. Biasanya kan kalau di soal-soal itu data volume itu ada juga yang diketahuinya itu dalam satuan mililiter. Jadi dan ada gram biasanya. Nah, supaya tidak mempersulit gitu ya. Nah, jadi adik-adik bisa memasukkan ke persamaan kedua ini. Jadi saya berikan keterangan di sini bahwa N sama dengan mol zat terlarut. Kemudian ada V sama dengan ya volume larutan, ya. Kemudian gram di sini ada gram zat terlarut. Kemudian ada mR. mR itu massa molekul relatif. Dan ada ml. ml di sini adalah volume dalam satuan mililiter. Kalau yang ini volumenya satuannya liter, ya. Nah, kedua persamaan ini biasa kita gunakan untuk mencari molaritas. Nah, ketika di soal diketahuinya ya menyesuaikan ya berdasarkan data yang diketahui dari soal gitu. Nah, kemudian ternyata masih ada persamaan yang lain. Yang ketiga itu ada data untuk mencari molaritas dari persen zat. Jadi kalian juga ada di soal diketahui persen larutan tertentu, persen masanya itu misal 60%. Nah, itu untuk mencari molaritasnya bisa kita gunakan persamaan yang ketiga ini. Rumusnya 10 kali persen kali rho per mr. Nah, ini persamaan yang ketiga, ya. Nah, persamaan yang ketiga ini data diketahuinya ada apa saja. Jadi ada persen, ini merupakan persen massa zat. Kemudian rho di sini merupakan massa jenis. Kemudian mR sama yaitu massa molekul relatif. Nah, apabila di soalnya itu misal saya tambahkan keterangannya di sini. Misal zatnya itu 60% X. Ini artinya si persennya itu sama dengan 60. Jadi adik-adik udah nggak usah lagi ngebagi 60 per 100. Jadi langsung aja kalau pakai persamaan ini, apabila ada data 60% X, artinya persennya itu merupakan 60 seperti itu. Oke, kita lanjut ke, nah masih ada persamaan satu lagi, yaitu tentang pengenceran di sini ya. Saya bahas di sini tentang pengenceran. Nah, untuk pengenceran ini ada hubungannya dengan molaritas. Kenapa? Karena kadang kita itu di lab bisa membuat larutan. Misal di lab itu kita punya HCl 6 molar, sedangkan kita ingin membuat HCl yang lebih encer, yaitu 3 molar. Nah, kita bisa menggunakan larutan HCl 6 molar ini untuk membuat larutan yang 3 molar. Nah, kita gunakan maksud di sini itu kita gunakan persamaan pengenceran. Nah, pengenceran ini biasanya kita menggunakan persamaan M1V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, ini persamaannya, di mana M1 itu keadaan awal, biasanya M1 itu lebih besar dari M2 ya. Jadi M1 itu biasanya lebih pekat dibandingkan M2. M2 itu setelah penambahan air. Yang namanya pengenceran itu adanya penambahan air. Nah, begitu ya. Kemudian ketika M1-nya lebih besar dari M2, maka V2 itu merupakan V1 yang telah ditambahkan air gitu. Ya. Jadi ini dua persamaan tentang pengenceran yang bisa kita gunakan untuk mencari molaritas juga. Molaritas setelah hasil pengenceran. Nah, agar adik-adik lebih terbayang gitu ya maksud dari rumus-rumus ini, kita akan mencoba mengerjakan beberapa latihan soal terkait konsep konsentrasi.
Oke, ini dia beberapa soal terkait materi tadi konsentrasi yang akan coba kita bahas supaya adik-adik lebih tahu gitu ya bagaimana penggunaan rumus-rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, soal yang pertama ini ada konsentrasi larutan 25 gram padatan CaCO3 yang dilarutkan dalam air hingga volume larutan menjadi 500 ml adalah titik-titik. Nah, caranya kita tandai dulu apa yang diketahuinya. Di sini ada konsentrasi larutan 25 gram. Berarti data ini merupakan data gram, ya. Kemudian yang dilarutkan dalam air hingga volume larutan menjadi 500 ml. Nah, di sini ada data volume. Ya, ada volume, ada gram. Sedangkan yang mau kita cari adalah molaritasnya berapa atau konsentrasinya berapa. Nah, berarti kita gunakan persamaan mana? Nah, berarti kita bisa menggunakan persamaan molaritas sama dengan gram per ml kali 1000 per mili. Ya, bisa langsung kita gunakan bersama ini karena gramnya sudah ada, volumenya ada, ml-nya ada tidak. Nah, ml-nya bisa kita cari dari data AR. Kita totalkan untuk CaCO3. Berarti ml-nya sama dengan Ca-nya 40 maksudnya, C-nya 12, O-nya 3 dikali 16, berarti 48. Nah, berarti kalau kita totalkan jumlahnya 100, ya. Baru kita masukkan ke dalam persamaannya. Gramnya ada 25 per ml-nya 100 kali 1000 per volumenya 500. Nah, ada yang bisa kita coret. Ini coret. Kemudian dengan nol yang di atas. Kemudian ini nol yang di bawah. Berarti kita dapat 25 per 50 atau berapa? 1 per 2 atau 0,5 molar. Mudah ya untuk mencari molaritas suatu senyawa dari data ini gram, ml, kemudian ada volume. Lanjut ya, ke soal nomor 2 itu ada diketahui untuk membuat 500 ml. Nah, coba kita garis bawahi lagi, ini garis atas ya. 500 ml volume. Kemudian larutan KOH 0,2 molar. Nah, ini artinya ada data molaritas. Dibutuhkan kristal KOH murni sebanyak titik-titik. Nah, yang namanya kristal itu padatan kan. Apabila padatan berarti kita mau mencari data gramnya. Berapa banyak gram yang dilarutkan untuk membuat 500 ml larutan KOH 0,2 molar. Di sini juga ada data AR. Di sini ada AR. Berarti kita bisa mencari ml untuk KOH. Nah, sebelum ke sana, berarti kita tulis di sini mau mencari gramnya berapa. Kita cari dulu ml-nya. ml-nya berarti K itu 39, O-nya 16, H-nya 1. Berarti 40, 56. Nah, dan ini dapat si ml-nya. Sekarang kita mau mencari gramnya. Nah, balik lagi. Berarti kita menggunakan persamaan ini. M sama dengan gram per ml kali 1000 per mili. Nah, molaritasnya sudah ada nilainya. Molaritasnya itu 0,2 sama dengan gramnya kita cari per ml-nya tadi 56 kali 1000, volumenya itu 500. Ini coret, sisa 2 ya. Berarti, nah 2-nya bisa kita coret ya. 2 ini coret dengan 2 di sini. Berarti untuk mencari gram itu sama dengan 0,1 dikali 56. 0,1 kali 56 atau 5,6 gram. Nah, mudah ya. Kalau tadi itu kita mencari molaritas bisa langsung. Untuk mencari gram ya bolak-balik dari rumus aja, ya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nomor 3 di sini itu tentang kemolaran lagi. Kemolaran asam nitrat okat
63%. Nah, di sini ada data persen, berarti ini merupakan data persen yang diketahuinya. Kemudian diketahui lagi dengan massa jenis. Nah, berarti ada data massa jenis atau lambangnya itu adalah rho, ya, massa jenis itu rho. Kemudian adalah, berarti kita mau mencari kemolarannya. M-nya berapa? MR-nya ada. Berarti kita gunakan persamaan yang ada hubungannya antara molaritas dengan persen. Nah, masukkan rumusnya. M sama dengan 10 kali persen kali rho per MR. Tinggal kita hitung. M-nya berapa? Dicari 10-nya, masukkan kali persennya. Nah, tadi saya telah misalkan bahwa apabila misal 63% bukan berarti itu kita masukkannya 63 per 100, bukan. Jadi apabila 63% ya udah masukkannya 63 saja. Jadi ini 63 kali massa jenisnya 1,3 per MR-nya itu 63. Coret berarti 13 molar. Begitu. Ya. Mudah ya, masih lumayan mudah untuk mencari konsentrasi ya. Sekarang lanjut kita ke soal nomor 4. Nomor 4 di sini ada untuk membuat 500 ml larutan H2SO4 0,05 molar. Nah, berarti kita harus pasangkan volume ini itu pasangannya molaritas yang 0,05 molar. Nah, sekarang dibutuhkan larutan H2SO4 5 molar sebanyak berapa? Nah, biasanya sebanyak di sini adalah yang ditanyakan adalah volumenya, milinya, ya. Nah, berarti di sini ada data volume 500 mili itu pasangannya 0,05 molar. Jadi kita tulis di sini ya, 500 mili itu untuk H2SO4 0,05 molar. Dibutuhkan larutan H2SO4 5 molar. H2SO4 5 molar. Nah, volumenya berapa gitu? Ya. Ingat tadi bahwa kita misalkan itu M1-nya lebih besar dari M2 karena biasanya M1 itu keadaan pekat. Jadi keadaan sebelum diencerkan. Apabila sudah encer berarti simularitasnya lebih rendah. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan mana yang satu, mana yang dua. Ini lebih besar 5 molar. Berarti ini data pertama, data kedua, begitu. Ya, baru kita masukkan ke persamaan pengenceran. Jadi ini masuk ke materi pengenceran. Pengenceran pakai M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Dimana M1-nya ini data ke-1 5 dikali V1-nya ditanyakan, molaritas 2-nya itu ada 0,05 dikali volume 2-nya 500. Nah, berarti ini 5-nya bisa kita coret ya. V1 sama dengan 0,01 kali 500, berarti 5 mili. Satuan volumenya karena di sini mili, berarti volume yang kita peroleh ini V1 berarti satuannya sama, yaitu dalam mililiter, begitu. Ya, mudah ya untuk mengerjakan soal. Oh iya, saya tambahkan, artinya dari soal ini kita bisa tahu nih berapa volume penambahan airnya. Dari mana tahunya? Volume awal yang kita punya 5 mili untuk yang pekat. Setelah encer ternyata jadi 500. Ingat bahwa V2 itu merupakan V air tambah V1. Berarti V air sama dengan V2 min V1. V2-nya 500. Ininya 5 mili, berarti 495 mili. Artinya untuk memperoleh konsentrasi 0,05 molar sebanyak 500 mili ini, penambahan air yang konsentrasi H2SO4 5 molar yaitu sebanyak 495 mili, begitu ya. Kadang suka ada juga nih pertanyaan yang ditanyakan itu bukan volume 1 atau volume 2 tapi volume penambahan air, seperti itu.
Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kita baru masuk ke laju reaksi. Nah, ingat kembali bahwa definisi laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi per satuan waktu tertentu. Jadi, tadi untuk konsentrasi kita sudah bahas untuk mencari molaritas. Nah, sekarang maksudnya perubahan di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa penambahan, satunya lagi bisa pengurangan. Nah, jadi lebih spesifiknya penambahan atau pengurangan. Nah, penambahan itu terjadi untuk produk, sedangkan pengurangan itu terjadi untuk reaktan. Jadi, misal saya punya reaksi CaCO3 menjadi CaO dan CO2, misal seperti ini ya, ada reaksi seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan penambahan, jadi untuk produk yang sebelah kanan ini disebut penambahan konsentrasi. Ya. Nah, sehingga untuk reaktan yang sebelah kiri panah itu lebih spesifiknya adalah pengurangan konsentrasi. Nah, begitu. Jadi untuk produk itu penambahan, sedangkan untuk reaktan itu adalah pengurangan. Oleh karena itu, mengapa demikian? Biasanya pengurangan ini ditandai oleh nilai negatif. Kalau ini positif. Nah, dari mana asal negatif positif ini? Nah, apabila kita lihat dari definisi perubahan konsentrasi per satuan waktu, artinya si laju ini bisa kita tulis persamaannya delta M per delta T. Nah, delta M yang namanya delta perubahan itu berarti M2 dikurangi M1 per T2 dikurangi T1. Jadi ini persamaan pertama yang kita peroleh dari definisi laju. Definisi laju yang ada. Untuk mencari laju itu bisa kita gunakan persamaan ini, delta M per delta T, yaitu M2 dikurangi M1 per T2 dikurangi T1. Nah, di mana satuan laju yang diperoleh berarti itu adalah molar per detik. Ya. Kemudian atau molar per second. Kemudian untuk T-nya berarti satuannya itu harus detik. Ya. Tapi biasanya ini umumnya harus seperti ini. Balik lagi, biasanya itu kembali lagi bagaimana diketahui di soal. Apabila di soalnya itu satuannya molar per menit, ya udah kita gunakan satuan waktunya itu menit karena kita mengacu kepada soal yang diketahuinya apa begitu. Nah, setelah ini, dari di sini aja kita udah lihat nih M2 dikurangi M1. Nah, untuk pengurangan berarti kan dia akan berkurang dari keadaan awal, otomatis keadaan akhirnya itu akan lebih sedikit. Oleh karena itu hasilnya akan minus. Sedangkan penambahan yang tadinya 2 misalkan jadi 3. Oh, berarti M2-nya lebih besar, makanya dia akan bernilai positif seperti itu. Nah, selanjutnya ini persamaan pertama yang kita peroleh untuk menentukan laju berdasarkan definisinya. Nah, kemudian kita bisa mencari laju juga dengan cara berikut. Cara selanjutnya ada yang disebut dengan hubungan laju dengan koefisien reaksi. Nah, bagaimana hubungan laju ini dengan koefisien reaksi? Jadi nanti kita bisa mencari laju ketika salah satu laju senyawa sudah diketahui dalam suatu persamaan reaksi. Prinsip dari hubungan laju dengan koefisien reaksi ini menyebutkan bahwa laju itu sebanding dengan koefisien reaksi. Ya. Jadi patokannya ini bahwa laju itu sebanding dengan nilai koefisien reaksi.
apabila kita punya reaksi, misal reaksi penguraian NH3 misal berarti kan NH3 menjadi N2 ditambah H2 begitu. Nah, syarat kita menggunakan prinsip ini bahwa laju itu sebanding dengan koefisien reaksi, syaratnya itu reaksi setara atau reaksinya harus sudah setara, karena kita harus tahu koefisien reaksinya berapa begitu. Nah, sekarang kita setarakan dulu. N-nya 2 dikali 2, H-nya 6 dikali 3. Nah, jadi kita bisa mencari nih, jika laju penguraian NH3 adalah misal molar per second. Nah, hitung laju pembentukan H2 dan N2. Nah, di soal diketahui laju penguraian, berarti laju untuk NH3. Ini V-nya. V siapa? V NH3. Kemudian datanya ini. Yang ditanyakan adalah V H2. V di sini laju berapa? V N2-nya berapa? Nah, disebutkan kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Jadi V NH3 itu untuk koefisien sebanyak 2. Kita mau mencari N2. N2 itu koefisiennya 1. V N2-nya berapa? Gitu ya. Berarti dari sini kita bisa pakai perbandingan atau perbandingan sebanding gitu ya. Berarti V NH3-nya itu V NH3 per V N2 sama dengan 2/1 gitu ya. Berarti V N2 sama dengan V NH3 per 2 atau A per 2 molar per second. Nah, begitu. Mudah ya? Nah, untuk H2 juga sama, berarti V H2 per V NH3 sama dengan H2-nya koefisiennya 3 per NH3 koefisiennya 2. Berarti V H2 sama dengan 3/2 dikali V NH3. Berarti 3/2 dikali A molar per second. Berarti 3/2 A aja udah. Ya udah gitu. Ya. Nah, jadi ini kita sekarang memperoleh 2 persamaan atau 2 cara untuk mencari laju reaksi. Pertama itu ketika di soalnya itu nanti diketahui molaritas, kemudian ada waktu. Nah, nanti kita akan mencoba pelatihan soalnya. Kemudian yang kedua, kita gunakan perbandingan koefisien ya ketika salah satu laju zat-nya itu diketahui. Nah, baik, kita akan coba dulu mengerjakan soal untuk kedua rumus ini karena nanti masih ada persamaan laju yang akan kita bahas, tapi nggak di sini, di video yang lainnya gitu ya. Oke, ini dia beberapa soal yang akan kita bahas terkait penggunaan atau mencari laju reaksi berdasarkan rumus definisi laju, kemudian berdasarkan hubungan laju dengan koefisien reaksi begitu. Nah, kita mulai ke soal nomor 1. Itu ada kalsium karbonat terurai menurut reaksi, reaksinya ada. Dan apabila kita lihat reaksinya sudah setara belum? Sudah. Nah, kemudian bila 50 gram CaCO3 terurai seluruhnya. Jadi kita punya 50 gram CaCO3 terurai seluruhnya dalam waktu 5 menit, maka laju penguraiannya dalam satuan mol per second adalah, jadi laju itu bisa juga satuannya mol per second, bisa juga molaritas per second, pokoknya konsentrasinya gitu kan. Nah, dimaksud di soal ini karena nggak ada data volume, berarti
dianggap lajunya itu dalam satuan mol per second seperti itu. Nah, berarti kita harus mencari molnya dulu. Berarti kita tahu bahwa persamaan lajunya itu delta N per delta T atau N2 min N1 per T2 min T1. Nah, kenapa demikian? Karena di sini laju yang diminta adalah mol per second. Jadi N ini mol, bukan molaritas lagi ya. Nah, molnya dari mana? Nah, awalnya kita ketahui bahwa ini ada 50 gram CaCO3 terurai seluruhnya. Apabila terurai seluruhnya artinya dia habis berarti. Nah, berarti kita bisa tahu mol awalnya itu sama dengan gram per ml. Gramnya ada, ml-nya juga ada, berarti 50 per 100 coret setengah molnya atau 0,5 mol. Ini mol awal. N2-nya karena dia habis terurai seluruhnya berarti N2-nya adalah 0 ya. Selanjutnya T-nya dalam ternyata terurai seluruhnya itu dalam waktu 5 menit. Berarti kita bisa tahu bahwa T1-nya itu sama dengan sebelum reaksi berarti 0 detik kan? Kita tulis 0 sehingga T2-nya itu 5 menit. 5 menit kita ubah ke detik. Sama dengan 5 dikali 60. 300 detik begitu. Ya. Baru kita masukkan ke persamaannya. V sama dengan N2-nya itu 0 min N1-nya 0,5 per T2-nya itu 300 kurangi 0 min 0,5 per 300. Berarti berapa? Min 5 kali 10 min 1 per 3 kali 10 pangkat 2. 5 per 3 itu ya pokoknya segitulah ya. Boleh kita tulis ini aja deh. Min 5 per 3 kali 10 pangkat min 3 mol per second gitu, atau per detik. Nah, tanda minus di sini artinya dia berkurang. Karena kan judulnya penguraian. Kalau penguraian artinya dia berkurang si jumlah awalnya gitu ya. Makanya di sini laju penguraian yang berkurang siapa? Berarti laju di sini adalah lajunya CaCO3. Jadi ini berkurang karena merupakan laju CaCO3. Mudah ya, yang jelas kalian harus tahu aja gitu ya untuk mencari laju itu di soalnya itu diketahuinya apa. Apabila ada detik, kemudian ada jumlah konsentrasi baik itu dalam molaritas, dalam mol, itu bergantung soalnya, bisa juga liter ya, bisa juga liter per detik. Nah, kita sesuaikan definisinya bahwa konsentrasi di situ maksudnya bisa molar, bisa mol, bisa liter seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, bila pada suhu tertentu laju penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2, berarti kita tulis reaksinya. N2O5 terurai menjadi NO2 dan O2 gitu. Nah, kita setarakan terlebih dahulu. N di sini 2, berarti ini dikali 2. Kemudian O-nya 5, di sini 4, berarti dikali setengah. Ya. Nah, diketahui laju penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah sebesar 2,5. Nah, berarti 2,5 ini punya siapa? Artinya ini punya si V N2O5 karena laju penguraian si N2O5 ya, mol per liter second, maka laju pembentukan NO2. Nah, ini yang ditanyakan, VNO2-nya berapa gitu. Berarti kita tahu nih lajunya bahwa N2O5 itu ini 2,5 kali 10 min 6 molar per second. Ini mol per liter second itu molar per second ya. Nah, kita mau mencari yang ini berapa? Ya udah, kita gunakan perbandingan koefisien bahwa 2,5 kali 10 min 6 per, atau tulis dulu lah rumusnya ya biar tahu asal mulanya dari mana. VN2O5 per
VNO2 sama dengan 1/2. Baru kita masukkan 2,5 kali 10 min 6 per VNO2 sama dengan 1/2. Berarti VNO2 sama dengan 2,5 kali 10 min 6 kali 2 atau 5 kali 10 min 6 molar per second. Nah, mudah ya untuk mencari atau menghitung laju reaksi berdasarkan dua cara yang tadi. Nah, untuk cara selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya, video lainnya gitu ya. Nah, sekian materi tentang laju reaksi yang telah kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mudah dimengerti oleh adik-adik. Jangan lupa like video ini, dan apabila adik-adik masih merasa kebingungan, masih ada beberapa pertanyaan yang belum paham gitu ya, silakan adik-adik komen juga di video ini. Nah, terus pantengin YouTube Belajar Ala Teknik Jenius dan subscribe channel YouTube tersebut. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng. Sekian dari saya pamit undur. Terima kasih.